أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas di antara fadilah beriman kepada malaikat, yaitu timbulnya rasa syukur kepada Allah, karena salah satu daripada kebaikan Allah menugaskan malaikat untuk memohon ampun dan mendoakan para manusia atau hamba-hamba yang mukmin, dan itu adalah salah satu daripada bukti kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita sudah bahas contoh-contohnya, dan banyak yang menjadi contoh lain yang kita tidak perpanjang contoh-contoh tersebut. Tapi intinya kita ini ada makhluk Allah yang lain yang senantiasa mendoakan kita. Jadi bukan hanya kita yang memohon ampun pada diri kita sendiri, ternyata malaikat pun memohon ampun pada kita. Dan inilah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan masih tentang fadilah terhadap malaikat, karena terlalu luas dan terlalu banyak yang harus kita syukuri, maka perlu kita tahu persatu-persatu tentang keutamaan mengimani adanya malaikat. Berikutnya, fadilah yang ke-8, yaitu dengan beriman atau meyakini adanya malaikat, maka kita akan berusaha menghindari amalan-amalan yang menjadi penyebab dibenci oleh malaikat. Yang kemarin itu kita sudah bahas amalan-amalan yang menjadi penyebab didoakan oleh malaikat. Oleh malam ini kita akan lihat, kalau kita benar yakin malaikat itu ada, dan Allah telah menggambarkan melalui lisan nabinya bahwa malaikat itu tidak suka dengan beberapa amalan. Dia benci dengan orang yang melakukan amalan itu, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling terlaknat. Makanya di antara hadis-hadis Nabi langsung disebutkan dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat. Kalau malaikat yang melaknat, itu adalah doa keburukan. Kalau malaikat yang berdoa, tidak ada celah untuk tidak dikabulkan. Berbeda dengan kita. Kita ini berdoa belum tentu terkabulkan. Mungkin banyak makanan haram yang masuk ke dalam darah kita, karena salah satu penghalang doa adalah makanan haram. Oh, kita tidak merasa makan haram, yang kita makan selalu buah-buahan, jeruk, tidak merasa haram. Bukan zatnya yang haram, proses mendapatkannya yang haram. Kita beli jeruk, tapi dari hasil tanda tangan bon kosong. Jeruknya tidak haram. Harta membeli jeruk itu yang haram. Jeruk itu jadi darah. Lalu kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak satu pun dikabulkan. Oh, rupanya kita merasa dikabulkan. Sudah banyak makan haram, ternyata
kita merasa aman. Kita minta kaya, seakan-akan kita diberi kaya. Jadi kita merasa sudah dikabulkan. Kita minta ini, dapat. Minta itu, dapat. Bisa jadi itu bukan karena pengabulan. Bisa jadi Allah sedang mengulur-ngulur waktu agar kita terus dalam maksiat. Berhati-hatilah dengan konsep pembiaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang disayang Allah, salah satunya adalah sering diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang sakit, demam, pilek, batuk-batuk, enggak sembuh-sembuh. Nah, itu orang masih disayang Allah. Tapi kalau enggak pernah terjadi sesuatu, kita merasa aman, bisa jadi kita sedang di dalam pusaran istidraj. Nah, oleh karena itu jemaah berkah Allah, jangan sampai kita ini menjadi sosok yang sedang melakukan satu perkara yang dibenci oleh malaikat. Maka akan muncul doa-doa keburukan yang melaknat kita. Dan itu keluar dari lisannya para malaikat. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah yang dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah. Lalu kemudian Ummu Salamah istrinya berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aghammadahu. Ketika Rasulullah datang menjenguk Abu Salamah, Abu Salamah telah meninggal dunia. Lalu kemudian matanya dalam keadaan terbuka. Fa aghammadahu. Rasulullah kemudian menutup mata Abu Salamah yang baru saja meninggal. Summa qala. Lalu Rasulullah berkata, innar ruha iza qubidha tabi'ahu al-basar. Ruh itu kalau sudah diambil oleh Allah atau dicabut nyawa oleh Allah, maka mata mengikuti ruh, kata Rasulullah. Makanya kenapa orang meninggal matanya melihat ke atas, terbelalak melihat ke atas, bukan karena husnul atau su'ul khatimah, tapi matanya melihat ruh. Ruhnya sendiri, nyawanya sendiri, yang selama ini terpendam di dalam casing yang bernama kulit. Maka disuruh tutup. Fadajja nasun min ahli. Kemudian terjadilah hiruk pikuk di dalam keluarga itu. Ada yang berdoa untuk Abu Salamah, ada yang menyebut-nyebut keburukannya. Faqal, ketika Rasulullah mendengarkan macam-macam kalimat di rumah Abu Salamah yang baru meninggal itu, Rasulullah berkata, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah engkau mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Karena setiap kalimat yang bentuknya doa dari kalian, malaikat mengaminkannya. Nah, ini di sini poin hadis riwayat Muslim. Di sini poin yang ingin disebutkan bahawa malaikat itu kalau doa kebaikan diaminkan. Semoga seperti kebaikan itu. Tapi kalau mendoakan keburukan juga diaminkan seperti keburukan itu. Makanya dilarang menyebut-nyebut keburukan mayat. Dilarang menyebut-nyebut keburukan mayat karena khawatir diaminkan oleh malaikat menjadi penyebab bertambah siksa terhadap mayat. Disebutlah kebaikan-kebaikannya. Masalah keburukan, dia begitu sakaratul maut selesai, dia akan mendapatkan jatah seperti amalnya. Kalau buruk, dia akan dibalas Allah SWT. Enggak kita sebut pun, tetap azabnya tetap dahsyat. Namun yang berbahaya ketika kita mulai menggunjingkan mayat.
Jadi walaupun itu sebenarnya wajar terjadi, kecuali memang orang-orang yang menjadi patokan dalam syiar kita agar tidak diikuti, maka itu tidak mengapa. Itu termasuk menggunjing yang dibolehkan, seperti menggunjingkan Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman. Nah, itu tidak mengapa. Jadi jangan pulang dari pengajian ini enggak berani lagi mencaci Fir'aun. Jadi asal ada penceramah cerita tentang keburukan Fir'aun, sudah kita tegur, enggak boleh bilang-bilang tentang Fir'aun. Itu salah. Itu termasuk yang dibolehkan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Orang boleh dibicarakan keburukannya kalau level keburukannya dia sendiri bangga dengan keburukan itu. Lalu kita cerita sama orang lain, jangan tiru fulan, akhlaknya buruk sekali, dia begini, dia begini. Untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Itu dibolehkan. Itu ngupat, tapi ngupat yang dibolehkan. Baik, kalau begitu, jangan sampai kita didoakan keburukan oleh malaikat. Dan jangan sampai malaikat membenci kita. Apa saja kira-kira yang patut kita jaga di antaranya? Yang pertama, malaikat benci kepada orang yang memelihara anjing dan ada lukisan atau patung di rumahnya. Ini perkara yang dibenci oleh malaikat. Otomatis rumah dibenci, yang dimaksud bukan membenci dinding rumah, tapi isi rumah yang dibenci. Jadi jangan mengira bahwa mereka membenci rumah, membenci plafon rumah, seng rumah, itu ada urusan. Isi rumah yang dibenci. Siapa orang yang dibenci itu? Yang memelihara anjing, lukisan dan patung di rumahnya. Dan ini banyak sekali dari Allah, dari punya Allah, mereka banyak sekali dari. Di antaranya dalam urusan masalah anjing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan dari Abi Talhah radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathil. Malaikat tidak akan pernah mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tamathil, yaitu patung. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, atani Jibril, aku pernah didatangi oleh Jibril. Faqal, lalu Jibril berkata, inni kuntu ataituka al-barihah. Muhammad, tadi malam aku mendatangimu. Biasanya Jibril kalau datang kepada Nabi, tentu Nabi diberitahu oleh Jibril dan terjadi pertemuan. Tapi kali ini Jibril mengatakan, Muhammad, tadi malam aku datang. Tapi baru diberitahu besoknya. Berarti Nabi enggak tahu bahwa tadi malam ada Jibril. Lalu Jibril menyambung, falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-bait allazi kanat fihi. Ada sesuatu yang mencegahku untuk bisa masuk ke rumah untuk menemuimu, wahai Muhammad. Jadi Jibril mengatakan, aku tadi malam ada, tapi aku enggak bisa masuk ke rumahmu ya Rasulullah. Ada apa? Lalu Jibril lanjutkan, illa annahu kana fi babil bait timsal ar-rijal. Karena di depan rumah ada satu timsal, yaitu ada di pintu rumah ada gambar laki-laki. Kata Rasulullah, kata Jibril,
Timsal di sini bermakna patung, tapi para ulama mengatakan bahawa bukan Nabi memelihara patung, tidak. Tapi di pintu ada gambar seperti gambar seorang laki-laki. Wa kana fil baiti qiramu sitrin fihi tamasil. Juga di dalam rumahmu, wahai Muhammad, itu ada tirai. Ada tirai penutup pintu, yang ada gambar di tirai, gorden. Di gorden yang ada tirai, kata Jibril alaihi salam. Wa kana fil baiti kalbun. Juga ada anjing yang sedang berada di rumahmu. Nabi Muhammad tidak pelihara anjing. Karena nanti masalah anjing ini ada dibantu dengan hadis yang lain. Pernah Rasulullah berjanji dengan Jibril untuk bertemu. Sudah waktunya bertemu, Jibril tidak nampak. Rasulullah marah. Lalu beliau berkata sambil melemparkan tongkat. Rasulullah marah, mengira bahawa Jibril berbohong. Dan kata Rasulullah, tidak mungkin utusan Allah berbohong. Mana mungkin, enggak mungkin Jibril berbohong. Dilemparnya tongkat menunjukkan kemarahan Nabi. Lalu tidak lama setelah Rasulullah berkata itu, keluarlah seekor anak anjing dari balik ranjang, dari bawah ranjang keluar. Rasulullah bertanya, hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bertanya ke Aisyah, siapa yang masukkan anak anjing ini? Kata Aisyah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Dia menyelinap sendiri. Kan biasa, Pak. Biasa. Kita saja kadang-kadang kucing masuk ke dalam rumah, kita tidak tahu. Anjing itu masuk, berada di bawah ranjang Rasulullah. Begitu Rasulullah tahu, disuruh keluarkan wahai Aisyah. Diusir. Begitu diusir anjing itu, langsung Jibril muncul. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa engkau melanggar janjimu wahai Jibril? Jibril berkata, tidak ya Rasulullah. Aku ada dari tadi, namun aku tidak bisa masuk ke rumah karena ada seekor anak anjing. Itu tidak dipelihara, Pak. Masuk sendiri saja malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Nanti di ujung hadis ini akan disebutkan oleh Jibril, itu yang patung itu bongkar, yang gambar patung di pintu bongkar. Kemudian tirai robek, dibuat, dirubah gambarnya, dipotong-potong, rubah gambarnya, dan anjing itu keluarkan. Baru aku bisa masuk ke dalam rumah itu, kata Jibril alaihissalam. Jadi masalah anjing itu memang, walaupun anjing itu sebenarnya makhluk Allah, tidak berdosa. Anjing, apakah hari-hari anjing berdosa? Gara-gara dia bernajis, apakah anjing selalu berdosa? Kan tidak. Apakah babi berdosa? Tidak. Yang berdosa siapa? Yang makan babi. Yang melakukan hubungan dalam hari-hari dengan anjing. Salah satunya memelihara anjing. Anjing itu mana ada dosanya? Dia bukan makhluk yang diminta bertanggungjawaban oleh Allah. Cuma menjadi ujian bagi kita untuk melihat iman kita taat atau tidak. Jadi itu aneh kan kalau kita berfikir dia binatang yang buruk. Padahal dia makhluk Allah. Kita karena bencinya pada makhluk ini, sampai pada manusia pun kita sematkan nama dia. Anjing kau, katanya. Ada orang yang pernah bilang sama orang, ayam kau. Nggak ada kan, Pak. Bebek kau, nggak ada. Anjing, Pak. Berarti menunjukkan kita kalau marah sama orang, kita marah memakai label anjing. Bui kah kita bilang. Nanti sampai di mall-mall benci sama bui. Bui one, get one, ditulis sama. Nanti sampai segitunya orang benci. Apakah mereka bermasalah? Tidak. Yang bermasalah kita dilihat ketaatan kita oleh Allah. Jaga-jaga, jangan pelihara anjing, begini dan begini. Nah, oleh karena itu, memelihara itu dilarang. Memelihara anjing itu dilarang.